Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya setiap umat Tuhan dalam keadaan yang baik, luar biasa karena kita semua dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mari bersaksi terus buat Tuhan. Mari muliakan Tuhan karena ingat oleh darah anak domba Dia menebus setiap kita dan kita boleh bersaksi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya boleh mengundang Bapak Ibu Saudara semua di rumah Anda masing-masing bersama keluarga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyerukan nama Tuhan Yesus. Kita mau memperkatakan setiap pujian-pujian dengan penuh kuasa dan iman kita. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita oleh darah anak domba. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekarang telah tiba. Mari katakan dengan imanmu. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa
Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami adalah gereja-Mu yang sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami akan menjadi gereja yang bangkit Tuhan. Kami tidak lagi menjadi lemah takut Tuhan Yesus. Oleh setiap intimidasi dari si iblis Tuhan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan. Oleh darah-Mu yang sudah menebus setiap kami Tuhan. Kami boleh dibangkitkan Tuhan Yesus. Oh ralabaya syakandara labara bara 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 bayase. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari berdoa. Bangkitkan roh-Mu dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan dan kelemahan, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan di dalam hati kita, membangkitkan iman kita. Mari lihat kasih-Nya yang sudah menebus setiap kita. Ora bala 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 bala. Himara namanya syakandara lawaya lawaya rarabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, haleluya haleluya lalabaya syandara lalabo. Irana makera namanya syandara lalamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Pengorbanan-Mu yang menebus setiap kami Tuhan. Biar hari ini kami bersama keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku Tuhan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari katakan sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkan.
Engkau sayang kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Yes. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yes. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Amin Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir Bapa. Oh Jesus, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Oh haleluya. Mari terus sembah Dia, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Uralabaya syakana lamboya sikinia lalabolian darabakara labo ibakara namborian nama sekeri dia lalawoya karalababa. Kasihnya Tuhan, kasih-Mu Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Oh Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Uriandara lalamaya shandara lalamoriandara lalabo. Ira lalabaya syakandara lalabaya sikini lalabaya lalabo. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Uriandara lalabaya se. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Urandara bakara lalabaya shandara lalabaya lalabo. Inara bakara lalabaya sekini lalabo. Inara bakara lalabaya shanda. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Uriandara lalabaya shandara lalabaya lalabo lalabaya se. Oh Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau bertahta di tahta-Mu ya Bapa. Engkau Raja di atas segala raja. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan di rumahmu masing-masing. Mari serukan Dia. Haleluya. Yes. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Yes. Mari nyatakan Dia Raja. Haleluya. Nama-Mu besar, terpuji
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, kami sembah Tuhan. Amin Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang melepaskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami menerima kelepasan yang daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan pembicaraan kita, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa saat-saat ini COVID-19 sudah makin menurun. Karena itu semuanya adalah karena daripada-Mu Tuhan, kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah pertolongan dan kasih-Mu, pemeliharaan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami yakin dan percaya masa-masa pemulihan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini COVID-19 sudah agak menurun. Walaupun demikian, kita harus tetap waspada. Apa yang terjadi ke depan ini adalah masa-masa pemulihan. Banyak dalam masa pemulihan ini yang diperbaiki dalam kehidupan kita. Sebab peristiwa ini melanda bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Ribuan orang meninggal dunia dalam masa-masa pandemi selama lebih dari 2 tahun ini. Ada suami yang kehilangan istri, dan ada istri yang kehilangan suaminya. Ada keluarga yang kehilangan anaknya, dan lain dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memerlukan paradigma yang baru. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada umatnya firman bagaimana kita siap dalam menghadapi permasalahan hidup kita. Satu hal yang perlu kita sadari adalah ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia mengumpulkan murid-muridnya, dan kemudian Dia berfirman. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara perhatikan, ucapan terimalah Roh Kudus menetapkan bahwa Roh Kudus pada saat-saat ini, saat-saat sudah diterima oleh para murid dan Dia ada di dalam muridnya, yang akan menuntun mereka dalam pelayanan. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus
Di dalam Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi kita harus berseru-seru kepada Dia saat ini. Semua orang yang berseru kepada Allah di dalam kebenaran, yaitu dengan hati yang sungguh-sungguh serius dan tulus, dapat yakin bahwa Dia itu dekat, Allah itu dekat. Dia akan mendengarkan doa saudara-saudara, memenuhi keinginan Anda akan pertolongan, dan selalu akan mengusahakan pemulihan kepada kita semuanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah. Yang pertama, kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang di dalam dunia ini. Yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapusan dosa di kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, percaya itu mengandung 3 unsur utama. A. Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat manusia yang hilang. B. Persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. C. Kepercayaan penuh kepada Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun Anda dan saya, kita semuanya, hingga sampai pada kesempatan suatu kehidupan, keselamatan yang kekal, dan persekutuan Allah di surga. Bagian yang keempat, kata binasa itu merupakan kata yang sering dilupakan. Dalam ayat yang ke-16 ini, kata ini tidak menunjukkan kepada kematian jasmani, tetapi hukuman. Suatu hukuman kekal yang begitu mengerikan. Dan yang kelima, hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Anda semuanya sudah dilahirkan kembali ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis di dalam Roh Kudus. Arti kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, bukan insani, tapi ilahi. Kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus akan datang dari surga untuk memberantas kejahatan dan mendirikan kerajaan Allah di atas bumi yang bebas dari segala dosa-dosa. Hari-hari ini, sebelum Tuhan datang, Allah mengizinkan manusia mengalami akibat-akibat dosa yang masuk ke dalam dunia melalui
kejatuhan Adam dan Hawa. Yusuf misalnya, banyak menderita akibat iri hati dari kekejaman kakak-kakaknya. Ia dijual sebagai budak dan menjadi budak Potifar di Mesir. Kejadian 37 ayat 39. Sekalipun hidup dengan takut akan Allah di Mesir, ia secara tidak adil dituduh melakukan kebejatan, dijebloskan ke dalam penjara, dan berada di situ selama 2 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dapat mengizinkan penderitaan karena iblis. Seperti pandemi dan perbuatan-perbuatan jahat saudara-saudara iblis, saudara-saudara Yusuf. Sekalipun ia dapat mengatasi perbuatan-perbuatan itu supaya melaksanakan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kesaksian Yusuf, Allah bekerja melalui dosa saudara-saudaranya untuk memelihara kehidupannya. Kejadian pasal 45 ayat 5 dan Kejadian 50 ayat 20. Yang harus diingat pertama-tama ialah Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Sekali lagi, saya ulangi. Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita. Sekalipun iblis merupakan ilah zaman ini, tetapi dia hanya dapat menyiksa hidup kita apabila Allah mengizinkan. Seperti misalnya pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Mengatakan bahwa Allah mengizinkan penderitaan tidak berarti bahwa Allah menyebabkan semua kejahatan yang alami di muka bumi ini. Atau bahwa dia secara pribadi menetapkan semua tragedi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan. Karena Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, janganlah sesat. Satu hal yang perlu Anda imani adalah Allah sangat mengasihi Anda yang rajin melayani Allah dan menghayati firman-Nya. Allah mengasihi Anda. Karena itu janganlah sekali-kali menyangkal kasih Allah atau menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ketika masa pandemi ini sedang terjadi. Saudara yang dikasihi ulat Tuhan, berpalinglah dengan doa yang sungguh-sungguh dan carilah wajah Tuhan. Nantikanlah sehingga Dia membebaskan Anda dari penderitaan yang alami. Nantikanlah Dia. Saat seperti sekarang ini, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk lebih dekat kepada Dia. Yakinlah bahwa pandemi pasti berlalu. Arahkanlah kehidupan sehari-hari. Baik perasaan maupun pikiran kita. Kita pusatkan kepada Tuhan Yesus. Dia ada di rumah Anda. Dia mendengar, mengerti apa yang Anda harapkan. Pikirkan dan rencanakan. Karena itu arahkanlah semuanya. Dan minta pimpinan Tuhan. Pertolongan, perlindungan kepada Dia. Itulah sebabnya Dia memberikan Roh Kudus-Nya sebelum Dia naik ke surga. Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita
Dan yakinlah bahwa hari-hari ini Dia sedang membawa kita pada apa yang akan terjadi, yaitu pemulihan. Pertama, masa pemulihan. Mazmur pasal 126, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan kita dipulihkan, kita seperti orang yang bermimpi. Artinya, tak kita duga-duga. Enggak kepikiran. Terjadinya tiba-tiba saja. Kalau itu terjadi, kita menjadi terengah-engah, kaget. Tapi Anda harus menyatakan, puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan telah melakukan perkara besar dalam hidup kita, Anda dan kita semua diselamatkan. Di dalam pasal yang kedua 126 ayat 5 dikatakan, tetapi orang yang menabur dengan bercucurkan air mata, saudara menabur apa ini? Yaitu menabur kebaikan, menabur berkat. Ini mereka yang telah menabur kebaikan dan menabur berkat akan menuai dengan bersorak-sorai. Kesedihan yang mendalam dan menabur sambil bergumul dalam doa dalam masa pandemi ini akan mendatangkan berkat-berkat bagi Allah. Berupa pembaruan, kebangunan, perbuatan ajaib. Ya. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mungkin dalam masa-masa pandemi hari-hari ini, Anda banyak menolong orang-orang yang kesusahan. Itu artinya kita menabur kebaikan bagi mereka. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mungkin pada masa-masa pandemi ini, kita banyak menolong orang dengan memberikan sesuatu kepada mereka, kebutuhan mereka. Tetapi saudara perhatikan, saudara, orang percaya diyakinkan bahwa apa yang mereka taburkan dengan rajin sekarang ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Allah di masa depan. Jadi, marilah kita menabur bagi Allah, yaitu kesetiaan, kebenaran, dan syafaat kita. Kendati pun mengalami kepedihan pada masa pandemi, tetapi yakinlah sekali bahwa akan ada tuaian berkat Allah yang besar. Sebagaimana Yeremia mengatakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 9, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah akan sekali lagi hidup bersama di bawah berkat Allah. Setelah meyakinkan mereka akan pemulihan diri, Yeremia menyatakan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian baru yang lebih baik dengan umatnya
yang akan mencakup kuasa rohani untuk mentaati firman-firman-Nya. Mazmur 80 ayat 20 mengatakan, "Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Kita harus berdoa agar Allah mau membangun dan membaharui kita, memulihkan kita oleh kuasa kemurahan-Nya. Baiklah masa-masa pandemi, di mana banyak yang mengalami permasalahan dan kehidupannya, ada yang mengalami masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesulitan yang lain. Itu kita jadikan momentum untuk akrab dengan Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita. Sebenarnya, saudara, di dalam gereja, di dalam acara-acara ibadah, dari gereja kita masing-masing tidak akan meninggalkan aktivitas Anda dalam bersekutu dengan Tuhan di masa-masa pemulihan ini. Memang godaan untuk tidak memfokuskan diri pada kasih Tuhan saat-saat ini begitu kuat. Misalnya untuk tidak mengikuti ibadah setiap minggu karena ibadahnya online. Ini mudah sekali untuk mangkir dari ibadah minggu. Tapi ingat saudaraku, Anda dan kita semua hari-hari ini sedang diubah supaya kita masuk surga. Bukannya senang tinggal di dunia. Ingatlah hidup kita di dunia hanya sementara. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Mazmur 73 ayat 23 mengatakan, "Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihat-Mu. Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan nada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang daripadamu akan binasa. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Saudara dikasih Tuhan, pemazmur menemukan sikap yang menuntun kepada kemenangan. Apa itu? Iman. Di dalam hidup ini dengan segala persoalan yang terbaik bagi kita adalah hubungan yang intim dengan Allah. Biar kehidupan kita menjadi makmur, pengharapan, harta, dan hidup kita adalah Allah sendiri yang senantiasa bersama kita. Menuntun kita dengan firman dan rohnya. Menopang kita dengan kuasanya. Dan akhirnya menerima kita dalam kemuliaan surga. Yang kedua, tetap bersemangat dalam membangun kembali hubungan kita dengan Bapa. Amsal 17 mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Ibrani pasal 4. "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah, tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Saudara, karena Kristus dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah, takhta surgawi. Apakah ini Anda lakukan setiap hari, setiap malam? Karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima dan diinginkan oleh Bapa di surga. Apakah Anda melakukan doa setiap hari, membaca firman dengan tekun,
tempat itu disebut tahta kasih karunia. Karena dari tanda-tanda itu mengalir pertolongan, kemurahan, pengampunan, kuasa roh, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, buah roh, dan semua yang kita perlukan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu berkat terbesar dalam pemulihan keselamatan ialah Kristus kini merupakan imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia sehingga kita selalu dapat minta bantuan yang kita perlukan. Filipi 4 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Utarakanlah atau persembahkanlah keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan. Jadi doa, permohonan, membaca firman, berubah di dalam kehidupan kita, itu adalah kehendak Tuhan. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita kepada masalah-masalah pandemi hari-hari ini adalah doa. Karena alasan-alasannya adalah berikut. Yang pertama, doa kita membaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Yang keempat, kita menerima rahmat, kasih karunia pada waktu kita memerlukannya. Dan yang kelima, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah ini yang saudara perhatikan, harus Anda perhatikan pada hari-hari ini. Perhatikan saudara, bagian yang ketiga ini adalah teguh berdiri dalam satu roh. Teguh berdiri dalam satu roh dalam masa-masa pandemi. Mazmur 31 mengatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kali lagi saudara, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudara, pandemi akan berakhir. Dan semua orang yang mengasihi Tuhan akan dipulihkan. Kristus akan memulihkan, akan membaharui seluruh dunia. Kristus Yesus akan datang dari surga untuk memberantas kejahatan dan mendirikan kerajaan Allah di atas bumi yang bebas dari segala dosa, termasuk masalah-masalah pandemi ini. Pada akhirnya, saudara dikasihi Tuhan, semua yang dinubuatkan dalam perjanjian lama akan dipulihkan. Bukan hanya masalah pandemi, tetapi semua masalah dalam kehidupan kita ini. Kristus akan menebus atau membaharui seluruh alam semesta dan memerintah di bumi. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang mendatangkan pemulihan itu Allah. Dan kerajaannya bukan umat manusia yang ada di atas bumi ini, melainkan Kristus dan bala tentara dari surga. Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan jangan kecut dan tawar hati. Sekali lagi,
Karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Dan jangan kecut hati, tawar hati pada masa-masa pandemi. Karena Anda pasti akan dipulihkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memulihkan segala sesuatu di dunia ini. Engkau akan membawa kami ke surga. Karena itu Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan di hatimu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau taat setia, kami mau teguh berdiri. Kami mau hidup kami hanya mengandalkan Engkau di dalam masa-masa pandemi. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa masa pandemi ini akan berakhir. Terima kasih Tuhan. Berakhir karena kuasa-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami dalam tangan penguasaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu ya Bapa, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya dan kehidupan yang Engkau memberkati. Berkati juga ya Tuhan keluarganya Tuhan, semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Bapa gembala sidang kami juga ya Tuhan, Pak Niko berserta istri dan anak-anak cucu mereka. Biar Engkau pakai mereka lebih-lebih lagi ya Tuhan. Ya Bapa, berkati juga ya Tuhan empat wakilnya ya Tuhan. Semua dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kau berikan perlindungan kasih rahmat-Mu Tuhan. Agar mereka Kau pakai lebih luar biasa lagi, agar firman yang sudah disampaikan dapat sampai kepada jemaat-jemaat kami ya Tuhan, untuk lebih lagi kami pakai dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi bermakna dan terus Tuhan memberitakan kabar baik itu terus kepada bangsa-bangsa. Bapa, berkati juga Tuhan gembala kami Pak Agus dan Ibu ya Tuhan. Berikan perlindungan kasih rahmat-Mu, kesehatan kepadanya. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan yang ada di Petukangan. Biarlah Tuhan sebelum kami juga mulai beribadah masih on-site ya Tuhan. Kau yang terus melindungi, menyertai mereka. Iman mereka tetap teguh dalam Engkau Bapa. Engkau memelihara kehidupan mereka dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau beri kesembuhan. Biarlah mereka terus dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan gembala rayon kami. Berkati juga gembala ranting dan cabang Tuhan. Semua dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur ya Bapa. Berkati juga pemerintahan bangsa kami yang terus dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati Pak Jokowi dan Pak Amin. Biarlah Tuhan perlindungan kasih rahmat-Mu juga melingkupi mereka. Biar segala keputusan-keputusan diambil untuk bangsa ini. Biar roh bijak hikmat Kau berikan pada mereka agar semua itu untuk damai dan sejahtera-Mu. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya pertobatan terjadi luar biasa atas bangsa ini karena Engkau Tuhan. Bapa, berkati juga pemerintahan-pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah roh takut akan Engkau melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.